wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah pagi hari ini diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita dapat istiqamah untuk senantiasa sholat subuh secara berjamaah. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah nanti ba'da kajian akan dilaksanakan pemilihan ketua DKM. Oleh karena itu berkenan nanti hadirin untuk tidak langsung pulang, ya. Dan insyaallah nanti pemilihan ketua DKM ini juga masih mengizinkan atau memperbolehkan untuk mendaftar bagi yang memang berkeinginan atau berminat untuk mencari pahala dari memakmurkan masjid atau aktif dalam kegiatan peribadatan atau kegiatan kemakmuran masjid, ya. Saat ini yang sudah ngisi formulir sudah ada. Isi formulir, tapi formulirnya masih ada yang belum diisi, jadi masih ada kesempatan yang kosong itu diisi. Saya amati Pak dari sini, Pak Dosori belum ngisi juga, Pak Doni juga belum ngisi. Pak Ozi, ini yang mendukung banyak ini sebetulnya, tapi kok belum ngisi Pak Ozi? Atau jangan-jangan nggak boleh sama istrinya nih? Ya, ada. Dari sini juga belum pada ngisi nih. Pak Nur Cahyo atau Pak Nur tuh udah ada pendukung kan? Udah dapat berapa suara ya? Ini khawatir jangan-jangan para ibunya nggak mengizinkan. Padahal ini ya tentang kemasjidan itu mestinya memang kegiatan yang memang mendapat kegiatan-kegiatan yang memang banyak mendapatkan pahala untuk kita semuanya, ya. Jadi kalau di Jogokarian, kalau kita ke sana, pernah saya mendapatkan informasi dari pengurus. Jadi kalau pemilihan ketua DKM itu rebutan. Orang jadi ketua DKM. Dan lebih meriah daripada pemilihan legislatif. Ketika penasaran ditanya kenapa, kok lebih meriah dari pemilihan legislatif. Kenapa? Karena satu, ketua DKM itu adalah menjadi ketua yang peluang mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala dari Allah itu sangat besar. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi ketua DKM supaya ada pengabdian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ketua DKM itu nggak ada gajinya. Jadi nanti kalau yang terpilih nggak ada gajinya tuh, ya. Dari dulu sampai sekarang di Baitul Salam nggak ada gajinya. Yang dapat gaji jadi ketua DKM, ketua masjid hanya di Istiqlal saja. Kalau di Istiqlal, ketua DKM itu Bapak Profesor Nasaruddin Umar, itu pegawai negeri. Jadi salah satu pejabat negara. Jadi digaji oleh negara. Nah, kalau di sini nggak ada gajinya. Makanya kita bersyukur, berterima kasih kalau ada yang mau menjadi ketua DKM, kita dukung, kita support supaya kita juga bisa aktif dalam kegiatan di masjid, insyaallah. Amin, ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang beberapa sering pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Kalau bulan Ramadan itu sering menanyakan satu hal ini. Karena bulan Ramadan mau menghadapi libur panjang yaitu Lebaran. Orang pada pulang. Yang ditanyakan salah satu yang nggak ada henti-hentinya hampir tiap tahun adalah pertanyaan tentang berapa lama saya boleh mengqashar sholat kalau saya pulang kampung. Ya, berapa lama saya nanti tinggal di kampung mengqashar sholatnya berapa lama? Atau jangannya sampai sana mengqashar sholatnya udah nggak boleh, hanya dari sini sampai perjalanan sampai kampung. Begitu saya sampai di rumah orang tua saya, apakah masih boleh mengqashar? Kalau boleh, berapa lama saya tinggal di orang tua saya, di mertua saya mengqashar sholat atau menjamak sholat? Nah, ini setiap tahun sering ditanyakan lagi, ya.
Barangkali kadang-kadang memang perlu di-refresh lagi. Perlu kadang-kadang kita supaya keyakinan kita tambah yakin perlu disampaikan kembali. Perlu oleh karena itu pagi hari ini barangkali karena lebaran udah dekat ya. Berapa bulan lagi kayaknya ya. Nah, lebaran kapan? Ramadan. Perkiraan bulan Maret. Ya. Berarti sebentar lagi. Mungkin 5 bulan 6 bulan lagi ya kurang lebih kalau kita hitung. Termasuk juga sholat jamaah. Saya pertama akan menyampaikan tentang hadis, ini menarik untuk kita amati. Hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjama' baina zuhri wal asr, antara sholat duhur dan sholat asar bil Madinah, di kota Madinah. Fi ghairi safar wala khaufin. Bukan karena beliau Nabi Muhammad SAW sedang dalam perjalanan atau bukan karena takut. Hadis riwayat Ahmad. Nabi pernah melaksanakan sholat jamaah. Tapi Nabi bukan karena sedang dalam perjalanan, bukan karena takut. Kalau dalam surat An-Nisa kan kalau takut karena sedang berperang, itu dalam surah An-Nisa malah dalam Al-Quran itu boleh muqassar. Ini dalam hadis, Nabi pernah melaksanakan jama', menggabungkan sholat, tapi bukan karena sebab Nabi sedang dalam perjalanan. Nggak ada sebab apa-apa, Nabi bukan lagi pergi melaksanakan sholat jama'. Ya, jadi ini menarik. Qala qultu ya Abal Abbas walam fa'ala dzalik qala arada alla yuhrija ahadan min ummatih. Kata Nabi, ya, ketika Ibnu Abbas bertanya mengapa bisa demikian, Nabi menjawab, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Jadi Nabi pernah melaksanakan sholat jama' bukan karena pergi, bukan karena takut lagi perang, waktunya sangat sempit, bukan, atau bukan karena bencana alam, waktunya sangat darurat sehingga kita harus melakukan sesuatu, bukan. Ini hadisnya ya diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Jadi ternyata sholat jama' tanpa ada sebab boleh, tetapi nggak boleh jadi kebiasaan. Artinya sesekali kita melaksanakan ini karena sunnah Nabi. Jadi jangan juga sebetulnya kalau sekali-kali kita ini jadi kebiasaan juga. Wah, Nabi pernah loh sholat jama' nggak ada sebab. Ntar lagi nonton bola tanggung. Dihemat, langsung sholat zuhur dengan asar, ntar sekalian sholat asar, ya, lagi nonton sinetron, aduh maghrib nanggung amat, ntar aja sholat isya. Itu kalau dijadikan alasan karena tanggung melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang karena takut, ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau memang karena kita ingin melaksanakan sunnah Nabi, Nabi pernah loh jama' tidak karena ada sebab. Kita sesekali melaksanakan zuhur dengan asar boleh. Karena sebagai alasan bahwa kita ingin melaksanakan sunnah Nabi. Ini yang pertama sholat jama'. Jadi sholat jama' itu diringankan oleh Nabi. Terus yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau akan melakukan perpergian, ini muttafaq alaih, ya, dalam Bukhari dan Muslim. Nabi kalau akan melakukan perjalanan, ini hadisnya sahih, beliau pergi sebelum zuhur tanggung, mau perjalanan. Kalau belum zuhur, dia mau melakukan perjalanan, Nabi melaksanakan sholatnya langsung diakhirkan ke sholat asar. Itu yang disebut dengan jama' takhir. Jadi kalau kita mau pergi, mau pulang kampungnya tanggung di 11:30. Pilihan kita menunggu sholat zuhur, mungkin sampai kampung keburu macet perjalanannya, mungkin terlambat, ada kegiatan tertentu, karena di Bogor misalkan, ikutin cara Nabi, sholatnya diakhirkan ke sholat asar. Tapi ketika akan melakukan sholat jama' ataupun qashar, niat jangan lupa. Maksudnya niat apa? Bukan niat sholatnya, niat akan melaksanakan sholatnya. Misalkan saya berangkat 11:30, saya akan ke Bogor, ke puncak jalan-jalan dengan keluarga. Ketika saya berangkat jam 11 ataupun 11:30, langsung saya niat,
ya dalam hati ataupun dilisankan ya bahwa saya akan melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Tapi kalau tidak niat, ujuk-ujuk main diakhirkan, berarti kita kategorinya adalah melalaikan sholat. Jadi harus diniatkan. Iya ya. Jadi Nabi kalau akan pergi, Nabi mengakhirkan sholatnya. Berikutnya sholat qashar, ini yang sering jadi pertanyaan. Karena kalau sholat jamak itu kan lebih ringan. Gak ada sebab pun Nabi pernah melaksanakan itu. Tapi kalau sholat qashar Nabi nggak pernah, karena nggak ada sebab, ujung-ujungnya sholat qasharnya jadi dua zuhur jadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, nggak ada sebab, Nabi nggak pernah. Tidak ada dalilnya, ya. Atau mungkin saya belum pernah menemukan dalilnya. Dalam surah An-Nisa ayat 101, ini dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah berfirman ini dalam surah An-Nisa ayat 101, ya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa ya kamu mengqashar salat, ya, an taqsuru minas shalah. Ya, jadi tidak berdosa kalau ya dalam perjalanan melaksanakan sholat qashar. Jadi sholat qashar bahkan dalam Al-Quran ada. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah seringkali satu, berapa lama boleh mengqashar? Kalau kita di dalam perjalanannya sih oke. Orang nggak nanya, namanya saya perjalanan misalkan dari Jakarta ke Tegal gitu ya. Dalam perjalanan ke Tegal, ke Surabaya, ya saya sholat jamak qashar. Tapi ketika udah sampai kampung halaman orang tua saya di rumahnya, apakah saya masih boleh qashar? Kalau boleh berapa lama? Gitu ya, berapa hari? Mau maksudnya berapa hari? Lalu jarak yang kedua, jarak mengqashar yaitu berapa jauh, berapa jaraknya? Apakah dari sini sampai Parung sudah boleh? Nah, gitu kan? Kan sampai Parung kalau jalan kaki lama, gitu kan? Kan sampai, tapi kalau pakai kendaraan tentu cepat. Nah, ini tentu harus berdasarkan hadis Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadisnya sahih. Sahih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar ini pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar pernah menemani, mendampingi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana la yazidu fis safar ala rakaatain. Jadi Ibnu Umar ini mendapatkan selama bepergian beliau tidak melaksanakan sholat lebih dari 2 rakaat. Tidak lebih dari 2 rakaat. Artinya Nabi memendekkan sholatnya yang 4 menjadi 2 rakaat. Kecuali yang memang subuh sudah 2 rakaat, maghrib 2 rakaat memang tidak bisa dipendekkan, ya, tidak bisa dikosor maghrib jadi 1,5 rakaat itu, karena nggak ada rakaat setengah, ya. 2 rakaat subuh karena memang sudah 2 rakaat, ya, tidak jadi 1 rakaat. Kalau salat 1 rakaat jadi salat witir, ya. Begitu juga wa Abu Bakri wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Begitu juga ya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadirin yang dirahmati Allah, yang sering menjadi pertanyaan buat kita adalah berapa lama, ya. Dalam sebuah hadis, pertama ini adalah jarak yang diriwayatkan ya oleh Imam At-Tabrani, bahwa mengqashar sholat itu jaraknya adalah 16 farsah. 16 farsah itu saya coba semalam cari referensi. 16 farsah itu sebanding dengan kalau 1 farsah, saya semalam coba cari referensi, 1 farsah itu kurang lebih 5,5 kilometer. Jadi kalau 16 kurang lebih 88,7 kilometer. Jadi kalau saya genapkan kurang lebih 89 kilometer itu sudah boleh diqashar. 89 kilometer. Ada hadis yang dari Ibnu Abbas, itu adalah
hitungannya adalah 1 hari 1 malam. Tetapi hadis itu ternyata setelah saya teliti lagi, itu adalah perjalanan kaki biasa. Dan memang kurang lebih hadisnya dicari munasabah hadis yang lain, itu jatuhnya sama 16 farsah ya, jalan kaki normal ya, bukan cepat, jatuhnya tetap 16 farsah. Jadi hadisnya kebanyakan adalah di 88,6 sekian atau 89 kita genapkan. Jadi setelah 89 km kita boleh mengqashar sholat. Ya, kalau sampai sini sampai Parung mungkin baru sekitar ya mendekati 30 km atau 20 sekian kilometer. Berarti belum, kita ke Parung jangan sholat qashar ya. Kalau mungkin ke puncak saya amati sudah lebih. Sudah boleh. Dan tidak dihitung karena kecepatan. Wah, saya pakai pesawat ke Bandung. Nggak dihitung kecepatan, tapi dihitungnya adalah jarak. Karena Nabi melihat dari sisi ada yang jalan kaki, tetap hitungannya 16 farsah, ya, ada yang menggunakan kuda, unta dan sebagainya. Jadi jarak. Sehingga kalau kita dalam perjalanan itu yang dihitung adalah jarak. Terus yang berikutnya, berapa lama? Dari beberapa hadis yang saya temukan, memang yang pertama, ya pendapat Imam Syafi'i. Kita mayoritas di Indonesia Imam Syafi'i, Imam Maliki. Ya, kalau kita dalam perjalanan safar itu membatasi hanya 4 hari. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau saya pulang ke Surabaya, selama di Surabaya saya boleh mengqashar selama 4 hari saja. Setelah hari kelima berarti sudah 4 rakaat. Tapi kalau kita berniat untuk mukim, menetap di sana, hilang. Waduh, saya mau mendapatkan tugas pendidikan dari kantor di Surabaya selama 1 bulan. Berarti kita niat memang menetap di sana 1 bulan. Kalau berniat menetap 1 bulan di sana, maka begitu sampai tempat penginapan atau tempat yang kita tuju, maka kita sudah tidak boleh mengqashar sholat. Yang dimaksud dengan mengqashar sholat adalah kalau kita safar dalam perjalanan yang memang kita bukan untuk menetap di sana, mengunjungi saudara, ya, atau ada perjalanan kantor yang tidak menetap. Nah, kayak Pak Dasori itu sering pindah-pindah kota, ya, makanya kaya raya ya, banyak duitnya ya. Yo, tugasnya jalan-jalan naik pesawat rutin gitu ya Bu ya. Aduh, enak men ya Pak ya. Kemarin saya waktu telepon di Semarang, wah saya enak Semarang. Belum lama di Lampung, aduh luar biasa. Sekali-kali ke Ciamis Pak, ke kampung saya Pak. Aduh, enak ya. Jadi 4 hari. Tetapi juga sebetulnya ada hadis yang dijelaskan ini. Jadi pernah Rasulullah SAW pernah tinggal di Tabuk 20 hari dengan Nabi mengqashar sholat. Nabi pernah mengqashar sholat ketika Nabi berada di Tabuk. Ini hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi pernah yang di Tabuk oleh Ibnu Qayyim. Kalau Imam Bukhari ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah mensolat qashar sebanyak 19 hari. Ya, tetapi Imam Syafi'i berpendapat ya karena dalam perjalanan safar, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat sholat qashar ya itu hanya 4 hari, setelah itu normal. Tetapi kalau perjalanannya nggak berhenti-henti, maka ya selama dalam perjalanan, misalkan Pak Dasuri memang seringkali melakukan perjalanan lebih dari 1 minggu. Dari Jakarta misalkan terus mampir di Purwokerto, 1 jalur terus sampai Jogja, di Jogja sehari pindah lagi sampai Surabaya, memakan waktu 7 hari, maka itu tidak termasuk hitungan hari ya, pokoknya selama dalam perjalanan. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat yang memang bukan mukim, memang berniat hanya untuk ada kegiatan, ada tugas, maka hanya 4 hari. Jadi kalau kita pulang kampung pun harus dihitung kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i.
Tapi kalau ada hadis juga yang menerangkan sampai 19 hari, boleh. Tetapi yang terpenting Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, tentu setiap kita akan melaksanakan ibadah, baik sunnah ataupun wajib, kita harus ngambil satu rujukan sebagai pegangan kita. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, kajian pada pagi hari ini, dan insya Allah mungkin nanti bulan Oktober kajiannya nanti akan bergantian, ya. Salah satunya nanti dengan Ustadz Yasin, nanti bergantian kajiannya. Jadi setiap subuh nanti juga akan mungkin dengan jamaah yang lain juga sesekali nanti akan bergantian jamaahnya, ya. Nanti setiap subuh mungkin yang menyampaikan materinya akan secara bergantian. Dan mungkin kita ambil adalah dari tema-tema yang ringan. Kalau dikhawatirkan kalau kita ngambil satu tafsir terlalu dalam, ngantuknya tambah parah. Atau saya ambil misalkan satu kitab hadis gitu kan. Saya misalkan sebetulnya saya pernah membahas Riyadhus Shalihin, sebetulnya udah tamat. Cuman saya pilih tema-tema yang ringan saja, karena kalau yang sudah terlalu dalam, ya terlalu dalam nanti terlalu terlalu berat, nanti ngantuk. Sekarang saya lagi fokus di kitab namanya Al-Lu'lu'u wal Marjan. Ya. Jadi nanti saya ngambil tema-tema sedikit saja. Nanti kalau sudah selesai, coba mungkin nanti ke Subulus Salam atau mungkin Muhtarul Ahadis. Ada sebuah kitab yang unik, menarik, kitab yang hadis-hadisnya dihitung dari ditulis dari huruf abjad, dari hamzah sampai ya gitu ya. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, sebelum saya akhiri mohon berkenan nanti hari ini kita setelah ini kurang lebih jam 5:30 sesuai dengan undangan kita akan melaksanakan pemilihan ketua DKM. Sudah ada yang mengisi ya, dan formulir masih ada yang kosong, sehingga yang mau mendaftar silakan. Ya, Pak Haji barangkali mau mendaftar jadi ketua DKM, Pak Haji mau. Aduh, silakan Pak Doni belum nih Pak Doni. Sebetulnya Pak Ozi pendukungnya banyak tapi enggak ngisi-ngisi, gimana nih Pak Ozi? Jangan-jangan enggak boleh sama istrinya nih. Baik Bapak dan Ibu, nanti mungkin pendaftaran untuk ketua DKM masih dibuka, dan mohon nanti berkenan untuk sama-sama tetap di masjid. Kurang lebih 5:30 kita akan mulai. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita tetap semangat untuk jamaah ke masjid dan untuk saling mengingatkan. Kalau ada jamaah yang enggak hadir, mestinya kita mengingatkan juga. Ya, alhamdulillah bersilih berganti ada jamaah yang baru, kalau bisa dipertahankan. Terima kasih Pak ya, berkenan untuk aktif sekarang nih. Mudah-mudahan bisa kita saling menjaga, saling mengingatkan untuk aktif di masjid untuk berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore. Abang jam.